Nih dok, ada nggak memang yang aneh nih, ponakan saya lihat kucing, padahal kucingnya kucing Angora nih dok, kan cantik, tapi dia nangis nih karena saking takutnya. Dan nggak gengsi ke psikiater, karena kalau kita di negara-negara maju udah biasa ke psikiater, tapi kalau di sini di Indonesia masih dokter jiwa, ngapain ya, masih ada yang begitunya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Para pendengar podcast Seksi Ansietas PPPDAS KJI, pada hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber, Dr. Elmeida Effendi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan. Beliau adalah Ketua Program Studi Psikiatri FK USU. Di tengah kesibukannya nih hari ini, alhamdulillah Dr. Elmeida bisa bergabung bersama kita di podcast ini dan akan membicarakan tentang mitos pengobatan gangguan kecemasan. Jadi apa kabarnya nih dok? Alhamdulillah sehat Dokter Sheila. Iya dok, segar sekali nih hari ini nih. Terima kasih dokter sudah mau hadir ke podcast kita. Iya. Langsung saja nih dok, boleh dokter? Boleh, ya? silakan Dokter Sheila. Jadi dok, sebenarnya seberapa umum sih dokter menjumpai kasus-kasus kecemasan nih pada harian? Jadi sebenarnya kalau untuk praktek sehari-hari, kasus kecemasan ini merupakan kasus yang jadi primadona. Jadi sering sekali, misalnya ada 6 pasien, paling tidak 2 atau 3 itu mengeluh cemas, khawatir, was-was. Walaupun nantinya diagnosisnya macam-macam, tapi keluhannya itu cemas cukup banyak. Jadi memang cukup umum gitu ya, dokter jumpai di praktik dokter. Jadi dok, ini dok ada stigma nih dok di tengah masyarakat. Katanya kalau orang yang mengalami kecemasan ini, kurang ibadah, mentalnya lemah. Benar begitu nggak dok ya? Ya itu yang sekarang itu selalu menjadi beban bagi orang-orang tertentu, karena yang mengalami kecemasan itu biasanya malah pemuka agama, dia yang sering memberi nasihat pada teman-temannya. Tapi mengapa mereka semakin frustrasi, kenapa mereka yang mengalami kecemasan? Sebenarnya hal itu tidak berkaitan dengan tinggi rendahnya tingkat religius seseorang dan sebagainya atau nggak kuat iman, lemah iman. Karena gangguan ansietas itu terjadi karena adanya ketidakseimbangan zat kimia di otak. Sehingga siapa saja bisa mengalaminya, dan jangan sampai stigmatize atau menjudge bahwa dia kurang iman, kurang segalanya. Iya benar-benar dok. Jadi itu yang harus mau kita ubah gitu dok ya. Persepsi masyarakat Jadi dok, untuk ini dok, ada nggak kepribadian tertentu nih dok yang lebih rentan terkena kecemasan ini dok? Jadi tipe kepribadian itu macam-macam. Ada lagi yang kepribadian yang kalau kita lihat istilahnya neuroticism, itu orangnya banyak maunya, tapi nanti kalau nggak tercapai serba susah, gampang cemas. Kemudian ada lagi gangguan kepribadian cemas menghindar, dia takut ditolak, itu juga biasanya lebih gampang. Kemudian gangguan ciri kepribadian juga paranoid, yang dia selalu mikir orang ada maksud tersembunyi di belakangnya. Jangan-jangan saya begini karena begini, nggak usahlah begini. Nah yang begitu ya. Jadi kadang-kadang itu lebih gampang sih katanya kena gangguan cemas. Oh gitu dok ya. Jadi memang ada nih beberapa. Ada beberapa yang lebih rentan daripada gangguan kepribadian lainnya, Baik dokter. Jadi nih dok, saya kan pernah dengar nih, ada juga nih katanya artis, kan fobia itu termasuk kecemasan ya dok ya? Iya, fobia termasuk salah satu dari gangguan kecemasan. Nih dok, ada nggak memang yang aneh nih, ponakan saya lihat kucing, padahal kucingnya kucing Angora nih dok, kan cantik, tapi dia nangis nih karena saking takutnya. Terus ada katanya yang takut sama buah rambutan gitu, atau takut sama, ini kan aneh nih dok ya. Apa benar nih dok ada fobia seperti itu dok? Jadi fobia itu fobia spesifik, itu sebenarnya ketakutan yang irasional, yang berlebihan pada suatu objek atau situasi yang sebenarnya tidak menakutkan. Jadi kalau kita lihat rambutan kan nggak menakutkan. Nah biasanya anak-anak selalu, usia-usia anak-anak itu banyak, mulai dari lihat badut, lihat rambutan, lihat bola. Kadang-kadang mereka berimajinasi itu sesuatu, tapi biasanya berjalan dengan umur fobia tersebut akan berkurang, tapi pada beberapa orang ada yang masih tetap. Mungkin perlu tata laksana juga ya, Dokter Sheila. Jadi kalau memang menetap baru kita harus jumpai nih psikiater gini. Tapi sering sekali fobia ini walaupun menetap tidak ketahuan karena mereka menghindarinya. Jadi misalnya saya takut tuh lihat badut, kalau ada badut saya sih nggak nonton, seperti itu. Jadi jarang juga terekspos gitu dok ya. Ternyata dia fobianya dengan ini gitu dok. Jadi dok, ini masuk ke pengobatan nih dok. Jadi sebenarnya seseorang dengan kecemasan ini berapa lama sih dok harus minum obat? Apa seumur hidup atau gimana nih dok? Jadi tergantung dari diagnosis gangguan kecemasan yang mana.
kadang-kadang kecemasan ini hanya merupakan suatu gejala, simptom saja, sehingga tidak tegak diagnosisnya, jadi subsindrom. Kalau itu memang penata laksanaannya nggak terlalu lama-lama, cukup beberapa minggu, sebulan, 2 bulan, oke. Tapi kalau dia sudah sampai ke gangguan, misalnya gangguan ansietas menyeluruh, gangguan panik, itu butuh waktu yang relatif lebih lama. Jadi mungkin sekitar 6 bulan, 8 bulan, sampai 1 tahun. Tapi memang tidak seumur hidup. Ini beda dengan kayak skizofrenia dan lainnya. Jadi di samping farmakologik, kita juga berikan intervensi non-farmakologik seperti latihan-latihan relaksasi, latihan terapi perilaku kognitif, relaksasi, ya yang lain-lain. Jadi dikombinasi gitu dokter ya? Harusnya iya. Nggak hanya minum obat saja. Iya, gitu. betul. Jadi nih dok, satu lagi nih dok, ada nih orang-orang di sekitar saya nih, ada yang cemas, nggak mau berobat karena takut ketergantungan dok. Iya benar. Obatnya katanya buat ketergantungan, benar nggak nih dok ya? Jadi kalau orang cemas, memang banyak sekali yang takutnya ya, cemasnya. Dimakan obat salah, nggak dimakan salah, dimakan takut tergantung, nggak dimakan takut tambah gawat. Tapi memang ada beberapa golongan dari obat-obat untuk anti cemas ini yang menyebabkan ketergantungan. Jadi ini sering disalahgunakan orang. Jadi sebenarnya gangguan cemas itu tidak berlama-lama, tapi kalau orang itu udah dapat jenis obat tertentu ini, mereka malah nagih terus. Dan kalau mau dikurangi dokternya nggak pede. Nah itu yang sebenarnya di awal harusnya dokternya juga memberi edukasi bahwa obat ini hanya digunakan sementara saja, dan akhirnya kita akan pelan-pelan menguranginya. Jadi tidak tergantung dengan obat itu. Jadi ada langkah-langkahnya supaya seseorang itu nggak ketergantungan. Iya, walaupun obat itu menimbulkan dependensi, tapi kita ada langkah-langkahnya supaya kita tidak tergantung kan. Iya benar dok. Jadi ini satu lagi nih dok, pada pasien nih dok. Misalnya nih saya kena kecemasan nih, saya udah terapi nih sama dokter. Kemudian kan saya merasa udah ampuh nih. Kemudian ada seseorang, tapi saya sebagai awamnya nih dok ya, ada tiba-tiba entah kakak saya atau siapa datang kepada saya, dia cerita. Dan kita merasa bahwa itu kecemasan juga nih, saya kasih aja obat yang dikasih sama dokter L. Itu boleh nggak sih dok? Sebenarnya nggak boleh ya, setiap orang kan beda-beda. Terus kayaknya itu kan bukan obat gede ya dokter Ella ya. Jadi kayak kamu mau ini permen, ya nggak gitu. Harusnya tetap dengan ya mungkin walaupun dia cemas, tapi kondisi setiap orang individu itu berbeda-beda. Jadi harus pemeriksaan dulu, dan mungkin juga dikasih air putih aja juga hilang cemasnya kali ya. Tetap menjumpai psikiater lah dok ya, kalau betul. memang sudah mengalami yang namanya kecemasan berlebih. Jangan self-medicated, ngobat-ngobat sendiri ya. Iya benar dokter. Jadi dok, satu lagi nih dok, saya pernah dengar istilah distraction will end your anxiety. Jadi kita mengalihkan gitu dok ya. Ini bisa dipakai nggak nih dok atau? Sebenarnya bisa. Jadi kalau kita cemas itu karena memikirkan suatu hal, misalnya kita mikirin penyakit kita. Ini kenapa ya saya punya jantung seperti ini, seperti itu. Terus kita terus konsen cari-cari di YouTube, sosial media, YouTube tentang sakit jantung, dan kita terus merasa. Tapi kalau kita alihkan ke yang lain, ke hal-hal yang lain, itu akan berkurang. Jadi sama seperti saya, kok nggak sembuh-sembuh ya dok, cemasnya. Kalau dia terus mikirin itu, juga kapan sembuhnya. Tapi kalau dia mungkin mengalihkan perhatiannya ke tempat-tempat yang lain-lain, mungkin terlupa dan tanpa disadari udah sembuh sendiri. Bisa untuk penyembuhan. Jadi bisa sih sebenarnya kita harus bisa ya supaya pikiran kita tuh beralih ke yang lain. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah demikian cemasnya, saya nggak bisa ngikut itu lagi dok, karena saya udah demikian cemasnya. Les piano nggak bisa, saya cemas nanti kalau lagi gini. Padahal kalau dia asik bisa aja teralihkan sebenarnya. Gitu dok. Jadi sebenarnya jangan takut untuk mencoba sesuatu untuk mengalihkan atau mengalirkan energi kecemasan. Jadi kalau kita misalnya disibukkan oleh satu hal yang menarik perhatian kita, mudah-mudahan memang lupa itu kecemasannya itu dokter ya. Baik dokter, ini satu lagi nih dok, mengenai panic attack dok. Katanya, atau malah di film-film nih saya nonton, katanya kalau kena panic attack bisa aja langsung menyebabkan kematian gini dok. Itu benar nggak dok? Iya, sebenarnya kalau serangan panik itu sendiri atau panic attack tidak akan mengakibatkan kematian. Jadi walaupun gejala-gejala serangan panik ini benar-benar kayak sakratul maut. Jadi jantung berdebar-debar, rasa tercekik, rasa nggak cukup oksigen, tangan kaki dingin tiba-tiba, rasa sulit bernafas, kemudian rasa mau mati, rasa takut gila,
hilang kendali, itu adalah serangan panik ya, kemudian ujung kaki dingin, benar-benar ya kita seperti benar-benar di ujung hayat ya. Tapi tidak mengakibatkan kematian, dan itu yang harusnya kita edukasi pada pasien bahwa walaupun tidak nyaman tapi ini tidak berbahaya. Yang penting kalau serangan datang mungkin menepi ke tempat yang aman, kemudian lakukan relaksasi sederhana gitu. Iya. Baik dokter, jadi dok, memang kan kita bicara mitos di masyarakat tuh banyak sekali dok. Cuman ya memang harus dibatasi nih dok. Satu pertanyaan terakhir nih dok. Apakah orang dengan kecemasan itu memang harus menghindari stres dokter? Maksudnya nggak boleh dibebani atau emang harus begitu, atau ada tahap-tahapnya? Oh cemas sekian boleh gitu, itu gimana nih dok? Ya, jadi dalam kehidupan, kalau namanya hidup kita nggak bisa menghindari stres, karena stres itu akan selalu datang ya, stresor. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memanage stres itu. Jadi stres management adalah suatu hal yang sangat perlu, sangat penting. Yang pertama yang dilakukan seseorang, dia harus tahu hal-hal apa yang menimbulkan stresnya. Jadi kan beda-beda setiap orang ya. Saya stres kalau pelajaran matematik, tapi saya nggak stres kalau pelajaran olahraga, malah seneng misalnya. Nah itu dia harus tahu apa yang menimbulkan stres dan harus tahu apa yang bisa mengurangi stres dia. Dengan tahunya itu, dia lebih bisa memanage dirinya sendiri. Dan mungkin hal-hal yang tadi tidak menyenangkan, tidak nyaman dengan orang tersebut, bisa perlahan tapi pasti dia akan mulai merasa tidak terganggu juga. Misalnya tadi ya, saya stres kalau setiap pelajaran matematik. Tapi kalau misalnya saya belajar bagus, saya cukup bermodal, saya jawab-jawab, kayaknya lumayan juga. Nah seperti itu ya. Jadi dia mulai senang. Sama sebenarnya jalanan macet bikin saya stres. Gimana caranya? Oh saya waktunya harus lebih cepat. Jadi kita harus tahu sendiri apa hal-hal yang menimbulkan stres dan ya apa yang cara mengatasinya. Mungkin ada satu hal lagi yang susah kalau kita nggak senang atau stres lihat teman kantor kita, benar atau lihat bos kita ya. Iya benar dong. Iya kan nggak mungkin menghindar ya. Tapi anggap aja lah dia memang dia memang begitu gitu. Ya kita beradaptasi deh supaya kita nyaman gitu. Iya, ada pada beberapa kecemasan kita harus menerima gitu dok. Kita menerima, jadi menerima bahwa itu nggak bisa diubah. Kadang-kadang yang susah kan kalau kita memaksakan sesuatu sekeliling kita untuk berubah. Iya. Malah membuat tambah cemas, tambah stres. Sama kayak pandemi kan, kapan berakhir? Ya, dinikmatin aja, berakhir juga toh nanti. Insya Allah segera berakhir dokter. Jadi dok, untuk pendengar podcast mungkin ada yang ingin disampaikan dokter, kata pesan-pesannya dokter nih dok. Iya, pesannya sebenarnya kecemasan ini merupakan hal yang lumrah, tapi mungkin akan menjadi gangguan kalau durasi dan intensitasnya itu berlebihan. Jadi kalau kita cemas besok mau ujian, itu adalah hal yang biasa. Dan kalau misalnya cemasnya itu tidak sampailah kita benar-benar sampai harus ke ICU karena khawatirnya, itu adalah hal yang normal. Kemudian terkait kecemasan ini ada lagi orang yang memang ciri-ciri kepribadian itu emang pencemas, dari dulu juga pencemas. Biasanya orang seperti ini well prepared, jadi mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Oh karena saya takut, saya cemas ujian saya buruk, saya belajarnya setiap hari. Mana tahu ujian dadakan sama guru, saya tetap bisa dapat A. Nah seperti itu. Jadi kecemasan itu adalah hal yang lumrah, yang wajar. Tapi kalau kita merasakan bahwa cemas kita sudah agak berlebihan, jangan malu, jangan ragu, konsultasikan ke psikiater. Karena ke psikiater bukan dan belum pasti dikasih obat dan ketergantungan. Nah itu yang mitos yang harus benar-benar dilurusin, dihilangkan dan nggak gengsi ke psikiater. Karena kalau kita di negara-negara maju udah biasa ke psikiater, tapi kalau di sini di Indonesia masih dokter jiwa, ngapain ya? Masih ada yang begitunya, benar, dan itu mungkin juga tugas kita ya dokter Sheila gimana mengedukasi masyarakat semuanya agar itu nggak menjadi hal aneh kalau kita datang ke psikiater. Ya benar, karena itu adalah biasa saja dan siapapun bisa mengalami gangguan mental ya, apalagi kecemasan ini. Iya, ini juga salah satu langkah kita nih dok, melakukan podcast untuk menyebarkan informasi nih dok, sehingga mereka juga tidak beda ya, kalau ke dokter jantung oke, tapi ke dokter jiwa diam-diam gitu ya. Ada stigma seperti itu, padahal sebenarnya nggak harus malu. Ya gengsinya sama loh. Ya baik dokter, aduh nggak terasa nih ngobrol sama dokter El, waktunya langsung cepet ini dokter. Tapi memang karena keterbatasan waktu dok, mungkin lain kesempatan dokter kalau kami undang lagi, mungkin dokter bisa datang lagi ya dokter ya. Terima kasih banyak dokter Sheila. Terima kasih dokter. Jadi alhamdulillah podcast hari ini walau singkat mudah-mudahan banyak manfaatnya. Jadi untuk kedepannya biar terubah nih stigma bahwa ke psikiater itu nggak harus malu.
nggak bukan sesuatu yang aneh gitu. Baik, mungkin itu saja untuk podcast kita pada hari ini. Salam sehat jiwa. Tanpa kesehatan mental, kesehatan itu juga tidak ada artinya. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.